LKP Nuhara Learning Center beralamat di Jalan Biren Takengon, Kampung Simpang Layang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Pada tahun 2020, LKP Nuhara Learning Center mengusulkan program PKW dengan bidang keterampilan pelatihan budidaya jamur tiram secara organik dengan jumlah peserta 20 orang. LKP Nuhara Learning Center tertarik untuk mengadakan pelatihan program kecakapan wirausaha atau PKW tahun 2020 dengan bidang keterampilan budidaya jamur tiram dikarenakan faktor suhu yang sangat mendukung. Nilai jual yang cukup tinggi yaitu 35.000 hingga 40.000 per kilogram. Ditambah lagi wirausahawan jamur tiram di Kabupaten Bener Meriah yang masih sangat minim. Pelatihan budidaya jamur tiram dimulai dengan pelatihan berbentuk teori dan praktek tentang pembibitan PDA. PDA singkatan dari Potatoes Dextrose Agar-agar adalah media tanam untuk tumbuh miselium jamur dan biasanya digunakan untuk pembuatan bibit F0 jamur tiram. Jamur tiram merupakan salah satu produk komersial dan dapat dikembangkan dengan teknik yang sederhana. Harga jamur tiram hasil budidaya relatif mahal, sedangkan bahan baku yang dibutuhkan tergolong bahan yang murah dan mudah diperoleh, seperti serbuk gergaji, dedak, dan kapur dolemit. Proses budidaya tidak membutuhkan berbagai pestisida atau bahan kimia lainnya. Selain itu, budidaya tidak kenal musim, sehingga setiap saat dapat menghasilkan hasil produksi. Jamur tiram cukup toleran terhadap lingkungan dan tidak memerlukan persyaratan khusus dalam budidayanya, sehingga dapat dijadikan sebagai pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan. Diversifikasi produk jamur tiram cukup banyak, dapat berbentuk segar, kering, serta menjadi bahan olahan seperti tumis, pepes, keripik jamur tiram, bakso jamur, sate jamur, nugget jamur tiram, dan untuk campuran sayur. Dengan pertimbangan tersebut, maka budidaya jamur tiram menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan dan menguntungkan sehingga perlu dikembangkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan PDA jamur tiram: 1. Kentang segar, 2. Dextrosa, 3. Agar-agar, 4. Air bersih dan steril, dan yang terakhir kapas putih steril dan kertas. Perlu diingat, untuk melihat hasil baik atau kurang baiknya, hasil percobaan tidak dapat kita lihat dalam waktu singkat. Sebaiknya, turunkanlah bibit F0 hasil percobaan Anda sampai ke media tanam, siap tumbuh backlog, untuk kemudian dibudidayakan. Dengan demikian, Anda akan bisa menilai apakah hasilnya bagus atau tidak. Dapat dibuktikan dengan hasil bobot panen jamur. Cara membuat bibit F1 jamur tiram. Bibit F1 adalah tahapan selanjutnya dari F0. Bibit F1 membutuhkan media yang berbeda dari F0. Kali ini, media tumbuhnya adalah biji jagung. Bisa dari jagung segar atau jagung kering. Namun, jagung kering perlu dilunakkan dulu dengan direndam air semalaman. Selain jagung, bahan dan peralatan yang dibutuhkan yaitu: 1. Kapur, 2. Botol bekas saus atau selai atau plastik ukuran kecil. Yang ketiga, kapas. 4. Aluminium foil. 5. Karet gelang. 6. Pinset. 7. Kompor. Dan yang terakhir, autoclave atau panci presto. Cara membuat media F1 lebih sederhana dari F0. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Bersihkan biji jagung. Kedua, campur dengan kapur dengan rasio jagung 98% dan kapur 2%. Fungsi kapur di sini adalah untuk mengurangi tingkat keasaman dari jagung. Yang ketiga, masukkan jagung bercampur kapur ke dalam botol bekas atau plastik. Lalu tutup mulut botol dengan kapas dan lapisi dengan aluminium foil. Keempat, masukkanlah botol berisi media jagung tadi ke dalam autoclave atau panci presto. Yang kelima, pasteurisasikan botol media selama 1 jam untuk membunuh bakteri dan spora jamur perusak.
Dan yang terakhir, setelah pasteurisasi selesai, media F1 siap dipakai. Pembuatan bibit F1 prosesnya sama dengan F0. Lakukan di laminar sederhana khusus pembibitan. Pastikan kotak tersebut, peralatan yang dipakai dan tangan sudah steril dengan alkohol dan pembakar bunsen. Bibit F2 adalah bibit pada media tanam yang sudah siap memasuki siklus panen. Media yang digunakan untuk bibit F2 adalah serbuk kayu dan umumnya dimasukkan ke dalam kantong plastik ukuran 2 kg untuk memudahkan transportasi. Kantong plastik berisi serbuk kayu ini disebut backlog. Back berarti kantong dan log artinya kayu hasil aktivitas penebangan. Setelah selesai pengisian media ke backlog, maka proses selanjutnya adalah sterilisasi ataupun penyetiman atau pengukusan media. Di sini kami masih menggunakan proses secara manual, yaitu dengan menggunakan drum. Backlog berisi media tanam sudah siap untuk digunakan sebagai bibit F2. Proses berikutnya adalah inokulasi, yaitu memasukkan bibit F1 ke backlog. Prosesnya masih sama dengan proses pembibitan F0 dan F1. Karena jumlah dan ukuran backlog yang lebih besar, lakukan proses ini di dalam ruangan. Ingat, sterilkan dulu ruangan dengan membersihkan dan semprot alkohol 70%. Dalam proses inkubasi atau pemeraman, miselium akan mulai merambat secara perlahan. Biasanya selama lebih kurang 1,5 bulan, miselium akan memenuhi backlog. Jika sudah 80 hingga 90% miselium memenuhi backlog, maka backlog siap dipindahkan ke kumbung jamur untuk menunggu pertumbuhan jamur. Ukuran kumbung jamur. Dalam membuat kumbung jamur, sebenarnya tidak ada ukuran yang diwajibkan. Semua tergantung pada anggaran modal Anda. Jadi, buatlah kumbung sesuai dengan anggaran dan kebutuhan usaha Anda. Bagi Anda yang memiliki modal usaha besar, dapat membuat kumbung dengan skala industri atau skala besar dengan menggunakan bangunan permanen seperti tembok, batu bata, ataupun batako. Sedangkan bagi Anda yang ingin mendirikan usaha skala rumah tangga, Anda bisa membuat kumbung jamur dengan bahan sederhana, semisal anyaman bambu atau sering disebut dengan gedek.